Selamat pagi semua anak. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita tidak lupa untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan. Ayo semua, anak-anak kelas 3, kita akan berdoa. Tutup mata semua, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami diberi sehat, diberikan kuat oleh Tuhan. Dan kami masih mau tetap semangat untuk belajar secara online. Beri kami selalu kepintaran, beri kami selalu sukacita. Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk memahami pembelajaran agama lewat online. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, anak-anak semua, hari ini kita akan masuk di bab yang kedua. Ya, kalau anak-anak sudah memiliki buku paket, anak-anak bisa membuka buku paket bab yang kedua. Ya, halaman yang ke-7, dimulai dari halaman yang ke-7. Judulnya adalah Mengenal Iklim di Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan menciptakan iklim dan cuaca, kita sudah mengenal akan bermacam-macam iklim, bahkan kita juga sudah mengenal iklim yang ada di Indonesia, ya, dan manfaat dari setiap iklim yang ada. Hari ini kita akan masuk di pelajaran yang baru, yaitu mengenal iklim di Indonesia. Di sini akan sampaikan pelajaran hari ini dengan juga memberikan contoh kepada kalian lewat tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Nah, dengan ayat yang akan kita bahas adalah kalian nanti bisa baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-14, Kejadian 8 ayat 22, dan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Jangan lupa dibaca ya. Sebelum kalian lanjutkan video ini, kalian terlebih dahulu baca supaya kalian benar-benar paham akan pelajaran hari ini. Oke? Di sini kasih waktu untuk baca dulu Alkitabnya ya. Di dalam penjelasan tentang iklim yang ada di Indonesia. Nah, kalian pasti bangga ya jadi orang Indonesia, walaupun kita terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam ras, golongan, ya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita menjadi orang Indonesia. Nah, kalau kalian bisa melihat betapa indahnya negeri kita Indonesia ini. Ya, kenapa? Karena Tuhan mengaruniakan kita dengan kaya dan subur. Ya, negara Indonesia adalah negara yang kaya dan negara yang subur. Karena di setiap wilayah bangsa kita ini, di setiap pulaunya, di setiap daerahnya pasti menghasilkan kekayaan-kekayaan alam, ya, yang mungkin di negara lain tidak ditemukan. Tapi kita bersyukur kita ada di Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa. Nah, kita juga bisa melihat keindahan-keindahan yang ada di bangsa kita, ya, baik itu pantainya, lautnya, gunungnya, ya, bahkan berbagai jenis flora dan fauna ciri khas dari bangsa Indonesia. Bahkan kita juga bisa melihat dengan candi-candi yang ada, ya. Candi Borobudur yang pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia, kita bisa melihat Candi Prambanan, ya, banyak sekali kekayaan-kekayaan dari leluhur-leluhur kita, dan kita harus lestarikan ya sebagai tanda syukur kita. Ya, kita patut bersyukur atas karya Tuhan karena kasih Tuhan dan karunia-Nya bagi bangsa Indonesia yang telah diberikan keindahan alam yang luar biasa. Belajar tentang letak geografis dan astronomis Indonesia yang sangat mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Letak astronomis dan geografis Indonesia yang pertama terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 143 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, ya, dan terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Ya, kita bersyukur letak bangsa Indonesia ini sangat-sangat indah ya, sangat-sangat bagus Tuhan berikan buat kita semua ya. Dan kita lihat bahwa ini letak geografis ini sangat mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia. Itu sebabnya iklim yang ada di Indonesia disebut dengan iklim tropis ya, dengan dua cuaca yaitu cuaca hujan dan cuaca kemarau. Tuhan adalah pencipta dan pengatur yang agung. Tuhan menata Taman Eden secara terinci dan sangat indah. Nah, Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden dengan segala fasilitas yang ada. Ya, Tuhan menyediakan segala yang diperlukan oleh Adam dan Hawa. Ya, Tuhan siapkan segala keperluan mereka. Sekalipun Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan buah pohon kehidupan. Sekalipun pada akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Nah, di Sungai Eden ini terdapat aliran-aliran sungai. Ada 4 aliran sungai yang ada di Taman Eden. Ya, yang pertama ada Sungai Pison, Tigris, Efrat, ya, dan Pison. Nah, sungai-sungai ini mengalir sangat indah dan menghasilkan. Ya, kita lihat pengaruh bagi iklim manusia. Pengaruh iklim bagi manusia. Tuhan menciptakan iklim yang memiliki manfaat penting bagi manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan tidak menciptakan secara sembarangan. Pasti Tuhan menciptakan ada maksud dan tujuannya. Ketika Tuhan menciptakan iklim panas, iklim dengan cuaca kemarau, cuaca hujan, pasti ada tujuannya. Itu yang bisa dikatakan minggu lalu lewat Google Meet, bahwa tujuan Tuhan supaya manusia bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Begitu juga dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mereka juga memerlukan matahari ketika di musim kemarau. Mereka juga membutuhkan air ketika di musim hujan. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu baik dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Kita lanjut, apa yang akan terjadi seandainya di Indonesia hanya ada satu musim saja? Contoh, jika musim hujan terus-menerus terjadi sepanjang waktu, siang malam dari bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12, ya, seperti yang dialami oleh cerita Nuh. Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari, 40 malam tanpa henti, yang menyebabkan bumi dipenuhi oleh air. Ya, nah peristiwa Nuh ini disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh. Tuhan memusnahkan semuanya. Ya, Tuhan hanya menyelamatkan keluarga Nuh. Kenapa Tuhan selamatkan? Karena hanya keluarga Nuh yang taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Ya, dengan segala bahan-bahan yang Tuhan sudah tentukan, dengan segala ukuran-ukuran yang Tuhan sudah tentukan, ya, dengan segala hal-hal yang harus dipatuhi oleh Nuh. Dan Tuhan menyuruh kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama dengan anak-anak dan menantunya, dan bersama-sama dengan seluruh binatang dengan jumlah sepasang. Ya, itu adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi kita juga bisa melihat, menjadi pertanyaan, jika manusia mengalami musim kemarau yang terus-menerus terjadi, pasti juga sangat tidak enak. Tidak ada hujan, tidak ada air, semua mengalami kekeringan. Contohnya juga pada zaman Nabi Elia. Selama 3,5 tahun hujan tidak pernah turun. Ya, Tuhan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit karena di sana Tuhan memelihara Nabi Elia dengan cara memberikan burung gagak.
yang akan membawakan roti dan daging setiap pagi dan siang hari. Kalian tadi sudah baca ya ayatnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara Elia sampai musim kekeringan berakhir. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan itu selalu menjaga di setiap musim hidup kita semua, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Melalui musim yang berganti, Tuhan memelihara seluruh makhluk ciptaannya. Itu sebabnya kalau hujan jangan mengeluh, kalau panas jangan mengeluh, karena semuanya musim yang kita alami itu kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Sekarang Miss Cindy memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian buka di buku halaman 10. Kalian bisa mengerjakan ini ya. Kalian tarik garis antara aktivitas yang ada di sebelah kiri dengan musim yang ada di sebelah kanan. Disesuaikan ya. Kalian tarik garis ya. Kalau gambar pertama ya, membuat kerupuk, biasanya itu memerlukan musim apa? Kalian bisa tarik garis. Oke? Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semua tutup mata, semua lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah belajar, kami bersyukur dengan segala iklim yang Tuhan berikan di dalam bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami punya negeri kami tercinta yaitu Indonesia. Kami bersyukur dengan segala iklim dan cuaca yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Cindy akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah tugas ibadah. Yang kedua, kalian mengerjakan tugas yang tadi dari buku paket ya. Kalau kalian belum memiliki buku paket, tidak mengapa, tetap dikerjakan di buku PS ya. Gambar kalian bisa tulis saja. Contoh, ada gambar kegiatan orang menjemur kerupuk, kalian tulis saja. Kegiatan menjemur kerupuk. Nah, tinggal tarik garis ke musim panas atau musim penghujan. Untuk yang selanjutnya, kalian harus membuat video. Nanti Miss Cindy akan jelaskan bagaimana videonya. Selamat mengerjakan tugas. Miss Cindy tunggu untuk kalian mengumpulkannya lewat WA. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.